Oke guys, balik lagi di channel Lamayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini setelah libur kurang lebih 2 minggu ya, gue balik lagi. Gue bakal ngobrol lagi bareng orang-orang kece yang ada di Lampung nih. Nah hari ini gue kedatangan sama tamu spesial nih. Ini udah kedua kalinya dia masuk ke channel gue ya. Namanya Bang Anto. Ini orang-orang yang paling pertama kali masuk channel gue. Guys, Oke Bang, sebelum kita mulai kenalan lagi. Ini kan ada subscriber baru yang belum kenal Bang Anto nih. Kenalan dulu apa bisnisnya sekarang, terus siapa namanya. Oke. Video ini dipersembahkan oleh Gops Kopi, kopi nikmat asli Lampung Barat. Oke semuanya, halo, saya Anto Kurniawan, saya CEO dan founder Datangin. Datangin itu startup untuk ekosistem delivery di Bandar Lampung seperti itu. Kita by apps juga. By apps ya. Oke. Ini bisa dipanggil CEO atau founder? Panggil Mas aja lah. Panggil Mas. Jadi kemarin tuh gua kedatangan CEO juga dari Bos Premi. Oke. Mungkin satu klan nggak sih? Satu kelompok gitu nggak? Kebetulan kita kawan juga Oh, sih kawan di juga ya? Forum Startup Lampung. Heeh. Jadi kita sama Pak Agung pertama sih kita ketemu dulu banget sih sebelum ada ekosistem Lampung yang sejauh Ya. seperti sekarang. Itu dulu sempat ngobrol-ngobrol, akhirnya terciptalah Forum Startup Lampung. Oh iya forum startup Lampung. Iya, Nah forum startup Lampung ini forum khusus apa? Maksudnya startup yang Lebih ke digital. teknologi sih, Teknologi. lebih ke teknologi. Model bisnisnya mungkin ada yang konvensional tapi pakai teknologi, at least pasti bakalan masuk ke dalam jajaran di forum startup juga sih. Oke. Sebelum kita masuk lebih jauh nih ya. Why? Kenapa Anto milih bisnisnya bisnis digital gitu? Oke, Apa basicnya memang orang digital? kalau basic sih sebenarnya tidak ada sama sekali sih. Ya. Dulu saya kuliah di ekonomi, kebetulan juga dulu pengalaman kerja juga nggak ada teknologinya, malah justru ketika kepikiran teknologi itu pada saat adanya Gojek masuk ke Lampung, itu baru melek ke kita apa itu teknologi, apa itu bisnis teknologi, apa itu startup. Dari situ kita coba untuk belajar untuk apa sih namanya startup itu, sampai cari tahu segala macam. Bahkan saya memutuskan untuk kerja di startup itu sendiri untuk saya dapat belajar apa itu startup. Jadi kan kalau kita sih bisa maklum juga kalau di Lampung kita jauh dari ekosistem teknologi itu sendiri. Ya. Di Indonesia sendiri teknologi terpusat di Jawa, di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Maka kita di Lampung ini kalau misalnya kita ngomong teknologi, ya kalau saya pikir dulu saya harus bekerja di perusahaan teknologi tuh supaya bisa mengerti. Seksinya adalah bisnis teknologi ini, dia bisa mendistrupsi sebuah apa namanya tatanan yang konvensional ya, bahasanya kayak kalau misalnya Gojek zaman dulu kita mikirnya ada ojek pangkalan udah batas itu doang. Ya. Ternyata dengan teknologi kita bisa ambil pasar yang lebih luas lagi daripada ojek online itu. Bahkan semua orang saat ini dulu ya, kalau saat ini udah mulai berubah. Kalau dulu sampai semua orang itu pengen jadi ojek online. Iya. Karena penghasilan itu tinggi banget ya. Itu seksinya bisnis teknologi itu dia bisa mendistrupsi pasar sih. Sampai segitunya. Bahkan ya kayak perusahaan-perusahaan teknologi yang udah besar kayak Amazon segala macam kan dia mendistrupsi pasar. Konsepnya seperti itu. Berarti memang basic bukan kayak developer gitu, bukan kayak orang-orang IT gitu ya? Bukan. Justru aku nggak ada sama sekali. Aku lebih ke selling sih. Selling sama business development. Kita punya ide. Aku lebih ke kreator sih. Lebih ke kreator ide, gagasan segala macam yang aku terapkan menggunakan teknologi. Tapi apa ya? Kok bisa masuk ke dunia beginian ya? Gimana? Sedikit cerita aja ya dulu. Ya. Pertama kali aku buat startup itu kita jasa titipan. Dulu itu jasa titipan namanya Justika, jasa titipan kita. Oh dulu masih belum seberapa booming ya? Dulu ekosistemnya masih jauh banget. Aku belum ketemu sama Pak Agung juga, belum ada forum startup. Jauh banget dulu ngebuat namanya Justika. Itu kejebur ke arah sana itu karena aku mikir sih ibaratnya tingkat kriminalitas di Lampung ini kan cukup tinggi, bisa dibilang seperti itu. Nah sedangkan di Lampung sendiri kita nggak memungkiri banyak anak-anak perantauan yang dia memiliki rumah misalnya,
Nah pada saat itu 3 bulan sebelum Lebaran lah, Hmm. aku punya ide bagaimana kalau misalnya anak-anak perantauan ini yang dia punya rumah, punya motor, punya barang berharga, itu ketika dia pulang kampung tidak khawatir. Iya benar. Nah aku buat startup itu untuk menjaga barang-barang mereka, mulai dari rumah, motor, Iya. barang-barang berharga seperti itu. Jadi keciburnya di situ pertama kali sih. Jadi mikirin bagaimana apa namanya kita itu bisa atasi sebuah masalah dengan unsur teknologi kayak gitu. Aku buat dulu Jessica. Akhirnya nagih ya. Akhirnya nagih terus sampai sekarang. Akhirnya sekarang tuh model bisnisnya berubah ya aku bangun. Jadi habis dari Jessica ada lagi startup lagi, ada lagi sampai sekarang. Total sih aku buat itu sekitar 6-an lah, 6 startupan. Yang pertama Justika tadi. Yang pertama Jessica. Oke, lanjutnya apa? Justika dulu Justika itu cukup seksi sih, bahkan aku pernah dihubungin sama namanya angel investor. Jadi di startup itu ada beberapa apa namanya pintu masuk untuk pendanaan ya. Yeah. Jadi ada angel investor, ada venture capital dan sebagainya. Dulu aku dihubungin sama angel investor, ada salah satu terbesar di Indonesia juga. Wow. Invest ke perusahaan startup yang besar juga kayak Bukalapak segala macam. Dulu ngubungin aku, dia nawarin untuk kita diinvest, Justika itu diinvest. Dulu itu kita resource-nya terbatas, aku belum punya tim IT, bahkan aku belajar buat website itu dari aku sendiri. Aku buat website, jadi buat website untuk apa booking, untuk nitipin rumah, mobil segala macam. Dulu itu ditawarin kita diinvest, kan dia nanya nih ke kita, kamu butuhnya berapa untuk startup ini? Aku bilang 1 miliar kan. Kecil banget ya gitu. Mereka ketawa. Dengan model bisnis yang kayak gini, kalau terapin di Jakarta, saya berani invest 100 miliar. Dulu kita baru lulus kuliah gitu kan, dia ngomongin kayak gitu ya cukup apa ini gitu kan. Ini bisnis apa ini? Ini usaha apa sih sampai orang bisa mau invest sampai segitu banyaknya? Iya gitu kan. Jadi kita ke-trigger juga. Ini cukup seksi berarti kan konsep bisnis yang seperti ini yang teknologi diterapkan ini cukup diminati banyak orang. Bukan berarti kan mereka kalau nginvest kayak itu kan mereka kan udah berpikir cara balik modalnya kan udah panjang. Mereka berani nginvest kayak gitu. Dulu kita berhentinya karena yang pertama ya kita nggak ada resort, kita belum ketemu. Aku belum punya relasi, teman-teman IT teman-teman di Lampung belum ada sama sekali. Aku juga belum paham cara mengembangkan sebuah perusahaan seperti itu, sebuah startup aku belum belajar. Jadi itu masih terbatas banget ya? Terbatas banget. Itu tahun berapa? Aku lupa 2017 kalau 2017 ya. Oh iya, Lampung belum seberapa apa ya? Belum seberapa hype lah. Benar-benar. Belum berapa hype. Beda banget sama sekarang gitu. Sekarang bahkan udah muncul banyak banget gitu. Iya, banyak banget. Akhirnya setelah tadi apa lagi? Aku dulu buat namanya Ata Brother. Dulu itu startup untuk kita handle merchandising company atau perorangan. Dulu aku dipakai vendor salah satu perusahaan teknologi juga pakai kita untuk urusan merchandise. Itu cukup banyak banget yang pakai kita. Aku bisa buat seminggu itu 2000 eksemplar merchandise untuk dikirim ke seluruh Indonesia. Itu bahkan aku sampai ngajak teman-temanku untuk resign di perusahaan untuk kerja sama aku. Oh itu tanggung jawabnya besar banget berarti kan? Iya. Nah setelah itu kita bertahan sekitar 6-8 bulan lah karena kita di situ aku berpikir kita cuma berpikir untuk ngebuat pesanan sesuai pesanan aja tapi nggak nge-develop apa itu service kita. Jadi kita ibaratnya PW lah kalau bisa dibilang zona nyamannya kita. Jadi sehingga ketika kita dihadapkan dengan penawaran yang terbaik kita nggak bisa menerima itu. Itu tutup sih. Nah terus yang diajak-ajak resign ini gimana nih? Aku dulu habis tutup itu aku langsung mikir gue harus kerja di startup. Saya harus belajar bagaimana cara berpikir anak-anak startup. Akhirnya saya masuk di startup itu salah satu startup terbesar juga di Dekakorn sekarang. Ada ojek online lah. Oke, ojek online. Akhirnya masuk sana. Aku di sana belajar bagaimana cara mengembangkan startup segala macam, developing segala macam, sampai urusan IT aku pelajarin tuh. Bagaimana mereka bisa membuat sebuah sistem yang bisa dipakai dengan banyak orang kayak gitu. Kalau kita mau tahu ya kita harus masuk dulu ya. Iya, benar. Lalu juga kalau mau jadi pengusaha itu harus jadi pengusaha juga dulu. Karena mikirnya gini juga sih, kalau startup kan agak tricky-nya kayak gini. Beda model bisnis
konvensional lah bisa Bener. kita bilang kayak buat Bener. buat toko, buat kafe segala macam itu kayak semua sumber daya pembelajaran kita ada gitu kan. Kalau startup dulu kita di Lampung, terus juga kita belum tahu apa itu startup, jadi ya mau nggak mau ya kita harus belajar. Mentor pun nggak ada dulu. Jadi bingung mau belajar ke siapa. Iya. Teman sharing pun belum ada. Belum ada ya. Kalau sekarang udah banyak ya. Teman banyak, banyak banget di Lampung ya. Nah, yang didapati dari Mas Anto masuk ke startup itu apa? Akhirnya rilis startup lagi. Ini yang ketiga ya? Yang ketiga Apa tuh? itu Tandem. Aku dulu buat startup olahraga namanya Tandem. Cukup besar sih di Lampung. Kita punya user itu di angka 700-an. 700 orang yang mau olahraga bareng. Itu dibagi dengan 7 cabang olahraga kalau nggak salah. Paling banyak itu futsal. Itu anggotanya sekitar 300-an gitu. Setiap hari aku olahraga futsal itu. Sampai aku itu dulu kan pas di perusahaan teknologi itu beratku itu sampai 115 kilo. Gila. Aku mikir itu dari masalah sih sebenarnya buat itu kan. Kayak berat gue gede banget gitu kan. Gue mau olahraga, temen gue pada sibuk semua gitu, gak bisa diajak olahraga. Akhirnya gue ide cobalah buat startup lagi gitu kan. Cobalah buat startup lagi, kita coba lempar ke pasar, ternyata banyak yang mau. Ternyata masalah itu nggak gue doang yang ngadapin gitu kan, Hampir seluruh ya, banyak banget gitu kan. Akhirnya itu berjalan sekitar 2 tahunan lah. 2 tahunan kan itu. Sekarang itu vakum sih, vakum bukan tutup. Bukan tutup ya, tutup. vakum. Jadi kita lagi coba pelajarin, kita freeze dulu semua resortnya, kita freeze. Kita lagi belajar dulu, aku juga lagi belajar dulu apakah ini bisa dilanjutkan atau aku lanjutkan tapi aku cari orang yang bisa lanjutkan startup itu. Karena cukup seksi sih bisa dibilang. Tandem itu udah lumayan banyak banget bawa namaku pribadi, secara pribadi. Kok bisa kemana-mana karena ya tadi itu ya. Aku dulu pernah lolos salah satu kompetisi bergengsi di Indonesia, namanya Next Date. Iya, itu bawaannya Telkomsel. Dulu aku di Lampung kayaknya aku doang deh satu-satunya yang lulus ya, yang masuk ke sana dan masuk region Sumatera. Tapi nggak tahu sih, kayaknya ada, cuman aku nggak tahu. Nah, akhirnya Tandemnya sekarang lagi vakum. Buat lagi. Habis itu buat lagi. Apa tuh? Buat lagi aku itu dulu buat turutannya dari Aka Brother. Jadi biasa desain gitu, desain segala macam. Ya itu berjalan sebentar lah, nggak lama. Karena di satu sisi juga aku juga pengen belajar kan. Jadi aku masuk kerja lagi. Ketika Tandem udah mulai ini, aku masuk kerja di perusahaan lagi kayak gitu. Aku belajar lagi cara berpikir perusahaan itu seperti apa kayak gitu. Ini masuk di sana sampai akhirnya yang terakhir itu aku bangun namanya Datamin ini. Iya. Berarti bisa dibilang hampir dari awal tadi sampai Datamin ini semuanya sebenarnya punya market gitu ya. Iya, sebenarnya punya market. Sebenarnya di Datamin ini nih malah aku buat itu karena basicnya itu semuanya yang udah aku dapetin di perusahaan. Mulai dari jasa transportasi online, aku berpikir bagaimana bisa ngambil celah lah di persaingan jasa ojek online saat ini. Akhirnya terciptalah Datamin. Sampai yang aku kan kalau kerja di startup juga banyak. Aku ada beberapa pengalaman ya. Ada 4 perusahaan startup yang aku kerja di sana. Sampai sekarang pun aku nyambi sebenarnya. Seru banget ya cerita ya. Sampai akhirnya muncul Dateng. Nah, kenapa orang-orang harus milih Dateng? Oke, kalau Datangin sendiri kita punya konsep flat price. Jadi tarif tetap. Mau ngirim ke Bandar Lampung pun tetap sama 10.000. Dan saat ini kita belum launching sih apps-nya. Kita lagi tahap launching, mudah-mudahan bulan depan kita coba untuk launching. Kalau misalnya di konsep apps-nya itu benar-benar kita memberikan semua kebutuhan untuk business owner lah bahasanya. Jadi mulai dari tarif nggak usah khawatir. Kalau dari sisi konsumen mereka nggak usah khawatir ketika mau beli barang tarifnya mahal, fluktuasi sebagainya. Itu kita cuma ngeluarin 10.000, itu udah bisa beli di mana-mana. Bahkan ada makanan kesukaan misalnya di Panjang gitu, segala macam. Orang di Raja Basa pesan ya tetap 10.000. Gokil nih. Di apps seperti itu nantinya bocorannya ya. Ya sebenarnya apa ya? Ongkir ini menjadi masalah terbesar kita juga teman-teman UKM gitu ya. Jadi teman-teman UKM ini kalau ada orderan jauh misalkan
dari untung ke teluk gitu. Itu kan kalau pakai misalkan pakai tetangga gitu ya. Iya, iya. Pakai tetangga itu sekitar 30 ribuan. Iya. Nah kemarin aku coba cek datengin gitu ya. Oh memang gokil sih 10.000. Iya. Itu adalah masalah. Menyelesaikan pertama kali masalah kita semua ya Bang. Benar, keputusan ketika melakukan belanja kan pasti tarif ya. Tarif benar. Tarif ketika walaupun itu barang itu mahal atau murah, misalnya kita mau beli barang mahal, otomatis di pikiran ideologi kita ketika kita beli barang mahal harusnya ketika ongkir itu mahal nggak masalah. Iya. Tapi mindset di masyarakat justru ketika beli barang mahal mau ongkir yang murah bahkan gratis minta seperti itu. Jadi si datangnya ini sekarang Mas Anto masih sendiri kah atau berpartner? Kalau misalnya aku level kepalanya ada 3, aku sama ada CTO aku sama CEO aku. Ada yang handle teknologi, ada yang handle operasional juga ada. Berarti dia udah masuk, udah buat PT? Aku udah buat PT, lagi dalam proses untuk perizinan juga. Dari perjalanan Mas Anto nih ya, sejauh ini sampai akhirnya menemukan datang ini. Karena Mas Anto bukan orang basicnya, bukan orang IT kan? Bukan sama sekali. Berarti bisa dibilang kalau mau usaha itu nggak perlu banyak alasan lah ya? Iya, harusnya sih nggak perlu banyak alasan sih. Lebih kalau dari startup sih lebih ke masalah sih, cari masalah kita. Cari masalah. Iya. Cari masalah, terutama ya di diri kita aja yang simple aja lah. Kayak gitu. Kita banyak nih teman-teman yang mungkin ada yang dari lulusan IT terus. Iya. Ada yang dari lulusan ekonomi, tapi mereka itu ketika mau mengembangkan dirinya itu harus sesuai passion mereka lah. Akhirnya nggak bergerak gitu. Nah kalau dari cerita Mas Anto kan gokil banget hasilnya. Bahkan aku gini sih, di Datangan sendiri kita punya konsep juga. Modelnya kayak kalau di perusahaan gede CSR lah bahasanya. Yeah. Kita ada namanya datangi ilmu. Nah di situ kita ngebantu edukasi nih, lebih ke edukasi anak-anak yang pengen startup, yang pengen buat startup, itu kita ada di sana. Oh bisa juga? Bisa juga kita belajar, kita sediakan juga ada mentornya nantinya. Bahkan nggak cuma startup, jadi di dalamnya kita juga ada edukasi juga. Ini yang udah jalan sih UMKM, versi UMKM bukan versi startup. Yang versi UMKM kita udah kolaborasi bareng ACT Lampung, jadi kita mengadakan setiap seminggu sekali kita ngadain kelas untuk pembelajaran bagaimana UMKM itu bisa growth lah bahasanya, bisa tumbuh kayak gitu. Itu kita udah buat. Nah ini lagi pengen coba kita rilis versi startupnya, jadi kita pengen rangkul nih anak-anak startup di Lampung yang pengen belajar, bisa kita bantu. Namanya aku kasih bocoran aja di sini, namanya The Founder. The Founder. Oh The Founder ini kayak film lah ya, kayak film nih. Itu nanti adalah rilisnya, nanti ditunggu aja. Oke, siap. Itu di situ kita bantu banget sih teman-teman startup untuk teman-teman yang baru mulai startup untuk bagaimana cara belajar lah minimal early startup tahapan awal, bagaimana cara membuat startup ya kita ajarin di situ. Kayak gitu. Jadi goals hidup dari Mas Anto ini apa? Aku sih goals dari hidupku sih yang aku tanamin dari awal, bahkan dari orang tua aku juga, aku pengen hidupku itu berharga walaupun dalam hal yang paling kecil. Jadi ya bisa berguna untuk semua orang lah. Iya, nggak cuma semua orang sih, maksudnya dalam hal yang paling kecil pun kayak aku dengan keluarga pun ya itu udah masuk goals gue. Syukur-syukur aku bisa ngebantu denganku yang sekarang bisa membantu banyak orang, itu ya syukur seperti itu. Sorry, mau nanya nih. Mas Anto kan udah banyak bikin startupnya. Kan kalau bikin PT itu lumayan tuh kan, mau ngapa-ngapainnya gitu kan, kayak perizinannya dan lain-lainnya kan. Nah, Mas Anto ini dari keluarga yang memang mapan kah atau gimana gitu? Kalau dari keluarga sih nggak mapan sama sekali sih. Bapakku juga bisa dibilang punya penyakit, jadi nggak bisa melihat dari aku kecil lah. Jadi justru almarhumah ibuku yang bekerja gitu. Jadi aku benar-benar belajar cara bertahan hidup lah di keluarga itu. Jadi di satu sisi aku nggak bisa menyusahkan ibuku lah, karena kan bapakku seperti itu. Jadi punya kendala di penglihatan seperti itu. Aku dibentuk ya dari keadaan. Ya.
Bener sih ya. Rata-rata apa ya? Orang yang sukses gitu ya. Orang yang sukses itu karena kepepet tadi gitu ya. Kayak Bob Sadino gitu kan. Bob Sadino tuh kepepet juga. Kadang kalau misal ada sih penelitian kalau apa namanya, makanya ada penelitian kayak gini sih, ada yang orang yang bilang kalau pekerjaan itu lebih enak diselesaikan H-1 karena itu insting manusia itu, insting bertahan hidup itu muncul itu di Ya? di titik-titik terakhir lah bahasanya itu. Muncul tuh ide kreatif semua itu muncul semua, makanya kalau dari dunia kerjaan gue ngerjain H-1 ya. karena itu di situlah ide-ide cemerlang itu muncul. Tapi kan nggak semua orang ya, nggak semua orang. Gak semua. Jadi teman-teman Dia jangan ngikutin juga. juga. Aja ditiru juga kan. Cuma ada yang bilang kayak gitu. Intermezzonya banyak yang bilang seperti itu lah. Nah kalau dari Mas Anto nih, kalau melihat misalkan ada anak-anak muda nih yang dia itu punya mimpi besar gitu di malam hari ya, saat mau tidur gitu. Iya. Nah pas bangun mimpi itu hilang gitu, padahal mimpi itu besar banget yang udah ada di otak dia gitu. Okay. Pas paginya hilang gitu, terus dia bingung mau mulai itu dari mana gitu. Jadi mau menggapai sesuatu itu udah terlalu apa ya, terlalu ngeblank duluan gitu. Dia mau menggapainya lewat mana duluan nih, caranya apa duluan nih. Nah Mas Anto punya tips nggak nih untuk teman-teman yang bingung gitu ketika dia mau usaha tapi terbentur sama banyak hal. Pasti yang terbentur pertama kali itu adalah modal gitu. Aku sih lebih tekanin kalau misalnya kita mau build something gitu kan, kita mau do something, yang pertama harus dilakukan adalah bangun relasi gitu. Kalau duit sih kayaknya nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Nah, justru kalau kita punya relasi yang bagus, circle yang bagus yang dia bisa menopang ide kita, keinginan kita, justru itu yang paling besar membantu kita gitu kan. Kayak iya. Soalnya banyak teman-teman itu khawatir ketika gue nggak ada duit nih, mau modal dari mana? Ya karena udah terbentur duluan sama yang namanya duit tadi. Soalnya mungkin kalau dia diinjek dengan duit 10 juta gitu, nah lu mau ngapain? Bingung. Nggak ada duit bingung. Aku jujur sih selama aku di Destika, karena kalau Kensistar aku tuh nggak pernah keluar modal yang cukup banyak gitu. Dari awal. Jadi dari awal sih, dari awal makanya itu aku bangun sih dari relasi gitu. Nah kalau gini Mas, kalau teman-teman mau belajar nih ya, mau belajar cara ngebangun startup gitu, itu bisa kemana Mas? Nanti pantengin aja, datangin ilmu ya kalau versi entitasnya ya. Kalau misalnya mau hubungin aku, mau ini ya oke, nggak apa-apa, aku bisa. Punya Instagram nggak sih datangin ini? Kalau datangnya punya, datangin ID. Oke, teman-teman bisa di follow tuh, datangin ID. Kalau yang versi edukasinya datangin ilmu namanya. Datangin ilmu. Ya, kita datangin ilmunya nih. Gokil, benar. Jangan ditunggu kayak hidayah itu nggak bisa ditunggu guys, harus dijemput ya. Benar. Kayak ilmu nggak boleh ditunggu-tunggu, harus dijemput. Oke, jadi teman-teman bisa langsung ke datangin ilmu. Ya, datangin ilmu. Itu udah rilis ya? Udah ada datangin ilmu. Udah ada Instagramnya. Jadi teman-teman bisa langsung kunjungin aja datangin ilmu. Dan di situ insya Allah bakal diajarin sama teman-teman yang udah berkompeten lah ya. Iya, benar. Untuk belajar lagi. Nah, Mas dulu sebelum punya pikiran mau punya startup gini nih, jadi CEO sekarang kan, CEO startup didatengin nih. Nah, kira-kira masalah apa sih yang paling Mas Anto rasain yang paling besar gitu dalam hidup Mas Anto? Untuk ngebangun atau gimana? Untuk ngebangun startup ini. Masalah terbesar sih pengetahuanku tentang startup ya. Itu itu cukup sulit untuk di masa-masa awal ya. Makanya sekarang teman-teman itu udah banyak resort yang bisa didapat. Kalau dulu benar-benar ya kita explore aja sendiri, benar-benar sendiri cari tahu. Ya itu struggle-nya kita mesti bongkar relasi lagi loh, bongkar relasi buat relasi kita harus kemana-mana, kita harus cari ilmu. Itu sih itu makan waktu banget. Makan waktu banget buat aku sih terutama. Sehingga ya sampai sekarang ya alhamdulillah mulai dari yang ibaratnya yang kenal sama pemerintahan pusat, ada kenalan di sini juga bisa ada kenalan. Jadi mulainya dari situ sih Pak. Karena
greget sih, aku itu greget kalau misalnya aku nggak tahu nih ini apa gitu, aku nggak tahu. Kalau misalnya udah kayak gitu aku harus cari tahu. Berarti tipenya pembelajar ya. minimal dari orang. Tapi Iya. kalau dibilang aku pembelajar kayak baca buku segala macam, aku jarang baca buku. Aku lebih belajar ke orang sih, lebih belajar ke orang, lebih enak ngobrol kayak gitu. Jadi ketika mau launching datengin, pasti kan di situ pernah ngeriset market nih ya. Iya. Nah, market kenapa harus milih datengin gitu namanya? Wah, iya, kenapa harus datengin? Karena kita datengin nanti. Kita yang datengin, nggak usah konsumennya datang, kita yang datengin aja dah. Konsepnya seperti itu sih. Konsepnya begitu. Jadi sebenarnya kita juga kayak bersyukur sih dapat kepikiran sama datangin itu, bersyukur karena kayak fleksibel gitu namanya. Kita mau buat datangin apa, karena di datangin sendiri nanti bakalan banyak di apps-nya ada fitur-fitur, salah satunya kayak datangin laundry. Gitu kayak datangin apotek. Ini bermasalah nggak sih nama datang ini? Soalnya kan datang ini adalah nama umum gitu. Karena ada in-nya, datang in turunan kayak anterin kalau anterin aja. Oh, berarti nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah, cuman masih diurus ini. Oh, berarti udah diurus ya. Biasanya kan takutnya nih ya, kayak nanti ketika udah besar gitu kan, itu dipermasalahkan. Iya, takutnya. Kayak makanya ini lagi diurus. Iya, kalau bisa sih semoga datang ini cepat selesai nih. Segala cepat launching biar kita bisa pakai semua nih. Benar. Nah, next project apa yang bakal Mas Anto lakukan di datang ini? Saat ini sih di samping aku coba untuk push apps-nya cepat jadi, juga kita pengen bangun sebuah ekosistem yang sehat lah. Mulai dari makanya aku bilang tadi kita rilis juga datangin ilmu. Jadi kita nggak cuma selling produk atau selling service, tapi kita juga bantu teman-teman business owner untuk tumbuh bareng-bareng lah bahasanya kayak gitu. Sekarang kita juga nyiapin nanti kalau misal ini lagi disusun sih, draftnya lagi disusun, bahkan kalau misalnya kayak akses permodalan segala macam kita coba arahkan juga harus kemana. Dan itu ada seleksinya juga sih, ada seleksinya dan itu free, semuanya gratis. Ini yang udah jalan sama ACT itu gratis, kita ambil 15 peserta UMKM itu ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua, tapi dia punya semangat yang luar biasa. Biasanya kalau ibu-ibu luar biasa ya. Luar biasa. Itu yang nggak dimiliki mungkin ya, dimiliki sama sebagian anak muda lah. Gitu. Semangat juangnya itu lah. Karena insting bertahan hidup itu kan muncul ketika tua. Benar. Apalagi ketika udah berumah tangga. Gitu. Mas, aku mau nanya nih, kehidupan seorang CEO itu gimana sih? Kita nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu nih. Nah, gimana kehidupan seorang CEO itu? Ataukah menyenangkan? Ataukah pusing harus ketemu dengan banyak tanda tangan dan lain-lain? Ya bisa dibilang pusing pasti kan. Pusing kayak misalnya apakah barang servis kita ini diterima masyarakat, apakah ada kendala, keluhan segala macam itu di kepala aku itu tiap hari gitu. Apakah ada keluhan dan sebagainya. Bahkan di datanya sendiri kita menyiapkan sebuah sistem engagement rate namanya. Kita engagement rate di tim juga kita harus engagement rate-nya tinggi, nggak boleh kecil segala macam. Itu sampai kepikiran kita. Kalau dari sisi jadwal ya jujur nyolong waktu aja. Karena kan gue juga nggak full time di kantor ya. Nggak full time di kantor karena banyak proyek yang kerjakan di luar datangin juga, itu juga menopang datangin juga sebenarnya. Cuman ya itu sehingga waktu itu spend waktu tuh gue benar-benar cukup menyita. Berarti ya sekali. Nah, teman-teman yang belum tahu nih kehidupan seorang CEO itu gimana, ternyata pusing. Bahkan aku juga kayak ternyata benar yang orang-orang bilang kayak bangun perusahaan itu butuh waktu katanya. Bener sih. Kayak 24 jam kurang aja. Kurang ya. Ya, karena nggak segampang kita membalikkan telapak tangan lagi. Benar. Kita harus ke sana, harus ke sini.
dan harus pusing juga. Iya. Ketika lu nggak mau pusing ya jangan ikut masuk dunia ini ya. Nah, Mas, sebelumnya kan ini udah apa ya? Udah ke-6 kalinya bangun startup ya. Iya. Pernah kapok nggak sih? Kalau kapok sih enggak. Cuman ya aku didatangin ini yang terakhir. Top terakhir. Terakhir udah. Nggak mau buka lagi. Nggak buka lagi. Karena ya kemarin kan ibaratnya udah coba lah. Kayak Oh berarti datang ini udah pembelajaran mantap. hidup lah gitulah bahasanya. Iya, Pembelajaran apa itu startup segala macam ya belajarnya ya kemarin-kemarin ini. Sekarang kita fokus bangun datangin aja sama karena kan keinginan aku untuk buat startup itu aku limpahin ke datangin ilmunya tuh. Mas, filosofi sukses dari Mas Anto apa sih? Jangan pernah dengerin orang lain tentang kita ya. Biasanya kayak aku sih kalau aku itu tipe orang yang nggak bisa diomongin sih, bisa dibilang nggak bisa diomongin karena ya, yang gue pikirin itu adalah yang gue yakin itu benar gitu. Kalau karena gue udah prospek juga gitu kan, gue nggak ketika mulai usaha ya nggak bodoh-bodoh amat lah bahasanya kita gambling karena udah dipikirin matang-matang. Ketika kita yakin ya udah apapun omongan orang itu jangan dipikirin, nanti bakalan beda lagi tuh hasilnya. Lu jangan gini, lu salah ini salah, nanti itu bukan apa ya, Buat kita fokus ya. iya bukan kita buat fokus, akhirnya ya nanti jadi aneh-aneh nanti. Aku lebih nggak memperdulikan orang lain gitu sih. Karena ya mau nggak mau pasti orang itu bakal ngomongin juga ya. Iya, beda yang omongan orang lain kan ada yang positif negatif. Ada, Kalau positif ya kita terima. Kalau yang negatif itu nggak tahu kalau kita lagi pusing. iya jatuhin mental itu kan wah itu luar biasa sih. Banyak sih aku juga kayak lu apa sih gitu kan, beda sama yang lain itu kerenan itu coba ini ya. Kerennya orang beda-beda gitu kan. Kita jangan bandingin kita sama orang lain, kita bandingin kita sama yang diri kita sebelumnya. Udah sejauh mana kita berkembang itulah kita gitu kan. Iya. Itu pikiran-pikiran kayak gitu yang kadang ngedistrak semangat kita lah bahasanya. Jadi di balik semuanya nih, kira-kira orang yang terpenting dalam hidup Mas Anto siapa? Orang yang paling penting di hidupku, istriku. Dia yang paling suka. Iya. Kayaknya menjadi seorang CEO itu kan kemana-mana tuh. Nah istri tinggal. Justru aku sama istri berjarak lah bahasanya. Istriku di Bengkulu, aku di Bandar Lampung. Aku kan udah punya anak juga. Anakku di Lampung. Itu yang membuatku semangat untuk do something untuk bangun startup gitu ya. Kita juga nggak bisa memungkiri kita juga butuh pemasukan ya. Makanya bisnis kan bisnis atas dasar kebutuhan. Kita melakukan bisnis ya bohong lah kalau misalnya ada startup itu untuk bantu orang ya, untuk diri dia dulu baru untuk bantu orang ya. Aku pengen bangun datangnya biar besar dan kita ngumpul lagi jadi satu gitu kan. Di sana istri kerja di sana kerja. Kok bisa dilangsung dititipin di ya kebetulan di sini kan ibu kan udah almarhum jadi nggak ada yang bisa dititipin, bapak pun nggak melihat kayak gitu, jadi di tempat yang di Lamping. Seorang perjuangan seorang ayah ya. Mempersatukan LDR kan ya. Oke, jadi ya di balik semuanya adalah sosok seorang istri ya. Iya. Jadi kalau ngomongin istri jadi ingat istri juga. Karena istriku juga sama Mas. Jadi beliau yang apa ya mensupport si Ilham ini kemana-mana. Jadi aku sebelum ketemu Freddy itu banyak melalui fase-fase kayak harus bangkrut, harus utang, banyak utang. Itu sampai banyak utang Mas, itu sampai banyak utang. Jadi istri itu tahu harusnya setelah dinikahin itu diajak enak kan. Nah ini dinikahin sama seorang Ilham, diajaknya kurang enak gitu. Jadi ya memang berpengaruh banget sih. Iya. Doa seorang istri ini. Benar. Ya kira-kira apa yang mau disampaikan Mas? Untuk anak muda kali ya. Lebih ke anak muda sih. Jangan takut untuk memulai sih.
untuk memulai sesuatu hal yang menurut kalian itu positif. Kan kita bisa misahin lah mana positif mana negatif. Kalau itu adalah hal positif dan itu tidak merugikan orang lain, ya mulai aja. Kita mulai, kalau misalnya nggak cukup untuk diri kita memulai itu, ya coba bangun relasi. Dengan relasi sebanyak-banyaknya, dari situ baru kita bisa untuk membuktikan lah ya, pikiran kita itu benar. Ya pertama jangan pernah mikirin perlu dapat modal dari mana. Iya, udah. Ya. Gak usah dipikirin lah. Kalau langsung mikirin modal dari mana, Kecuali kalau kita crazy rich ya, dalam arti kita punya privilege orang tua. Aku juga nggak memungkiri, aku juga punya privilege orang tua yang cukup baik lah biasanya. Cuman privilege orang tua aku ya bukan dari dana, tapi dari pikiran gue buat kalau kasih kerja. positif. Iya, itu aku didukung banget sama orang tua kayak gitu. Di balik itu ya, kalau urusan dana ya nggak bisa kita, lu buat dana lu sendiri lah. Kalau pengen lu usaha, lu kerja, lu cari modal, lu invest. Yang gue juga selama ini juga nggak instan langsung gue buat startup, gue buat usaha, gue juga mesti kerja. Sampai sekarang tuh aku masih kerja gitu di tempat lain gitu. Oke, lu denger ya, CEO lo. Makanya kalau mau ngomongin nyaman kayaknya nggak bakal nyaman deh. Ya, kita harus develop terus diri kita gitu kan. Iya, jangan pernah berhenti ya. Iya, karena kenyamanan itu ya nanti bakalan didapat sendiri. Kenyamanan itu juga lebih kayak bersyukuran kita sih, lebih ke bersyukuran sih. Konsep nyaman yang aku pikirin ya. Kalau kita bersyukur ya nyaman-nyaman aja. Nyaman aja. Iya. Soalnya lu nggak bersyukur tuh udah dapat gaji gede, tetap nggak bersyukur. Nyaman nih di sini nih, banyak bener itu. Nggak nyaman nih di sini, akhirnya pindah, nggak tahu kan pas pindah dia nggak tahu juga dapat bagus apa enggak. Kayak usaha juga sama sih, kayak masa gak laku sih dengan gua hari ini, itu kan konsep beda versi kan yang tadi kerjaan. Kalau ini kita bisnis ya masa gak laku sih dagangan gua, besoknya nggak dagang lagi. Itu kan salah sih mindsetnya kayak gitu kan. Kita coba cari tahu lah apa yang buat ini nggak laku gitu kan. Dan nggak bisa secara instan juga ya. Nah untuk teman-teman semua, untung kebetulan ini yang nonton ini anak-anak muda semua nih, jadi senang bener nih kalau nyalahin anak-anak muda ini. Jadi teman-teman ya yang mau buka atau mau mulai usaha gitu, lu jangan pernah mikirin susahnya nyari modal gitu ya, karena modal terpenting itu bukan dari duit cuy, tapi dari keyakinan lo lah untuk membangun suatu brand, membangun suatu kemauan lo itu dari diri lo sendiri. Ketika diri lo lemah ya udah, gitu. Lo nggak bisa kemana-mana lagi. Mentalitas itu penting. Benar. Karena yang harus ditempa pertama kali adalah mental ya. Ketika mungkin kalau aku udah 13 kali gagal gitu di bisnis, kalau mentalnya nggak kuat kayaknya udah ngapain lagi gitu. jatuh terus. Akhirnya ya karena tadi itu tekad kita bulat, terus kemauan kita kuat gitu. Ya, apa sih yang mau dibawa di usaha kita gitu. Karena tiap teman-teman yang ditanya, ketika lu kaya lu mau jadi apa? Banyak uang gitu. Intinya begitu doang. Jadi akhirnya ya nggak kuat fondasinya. Harus ada value juga. Ya benar, ada value yang harus dibawa sama teman-teman. Oke. Thank you banget. Thank you Mas Ilham. Senang banget aku. Gokil banget nih ketemu anak muda yang keren nih, yang kreatif, yang bisa membawa angin segar ya untuk pertama untuk kita nih, untuk kita yang lagi butuh inspirasi ya. Oke Mas, closing statement dong ke teman-teman semua gitu ya. Ketika apa ya? Untuk kita nih yang males-males gitu ya, yang hobinya mager gitu, mager deh. Nah, mau sampai kapan sih mager? Kasih masukan dong Mas, closing statement dong. Yang mager sih tetap semangat lah ya, tetap semangat, coba cari apa tujuan hidup kalian lah. Misalnya kalau kalian emang gak passion di usaha atau bisnis, jangan dipaksain, kalian juga bisa berkembang di tempat lain. Iya. Nggak semuanya harus bisnis kan ya. Bisa dunia pekerjaan. Siapa tahu kalian ternyata skillnya di pelukis misalnya atau penulis puisi segala macam, banyak di dunia ini. Benar. Yang bisa kita garap potensinya. Yang penting berani eksplor. Jangan pernah melihat orang lain enak segala macam, enaknya dia gitu. Enaknya kita ya enaknya kita. Kita carilah enaknya kalian sendiri gitu kan. Kita ciptain enaknya kita sendiri. Jadi
hati ini nggak terlalu iri ya. Iya, benar. Susah kalau udah iri. Oke, untuk teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya gua biar gua makin semangat ngedatengin tamu-tamu kece ya. Dan juga bisa kunjungin Instagramnya datengin.id ya, benar? Datangin ID. Oh, datengin ID. Oke, dan datengin ilmu. Datangin ilmu. Nah, untuk teman-teman semua juga yang mau dapat tutorial-tutorial tentang foto produk bisa kunjungin TikTok gue di Ilham Ayu Official dan jangan lupa juga untuk di follow ya. Oke, thank you, gue Ilham Mahendra. Thank you, dadah. Thank you semuanya.